Baik, nomor 6. Dalam sebuah wadah terdapat 8 bola merah, 7 bola biru, dan 10 bola hijau. Seorang anak mengambil bola-bola tersebut secara acak. Tentukan berapa kali jumlah pengambilan jika ingin dipastikan terdapat minimal 3 buah bola warna hijau. Jawabannya 18. Ya. Nah, seperti yang tadi kita jelaskan bahwa apabila kita memastikan, berarti kita anggap kita mengambilnya secara acak itu dalam keadaan yang sial, anak-anak ya. Jadi kita akan mengambil warna apa dulu kira-kira kalau kita sial? Akan terambil warna merah sebanyak 8 kali ya, habis warna merahnya habis, kemudian akan terambil berikutnya Biru, warna biru. warna biru sampai 7 kali, baru setelah warna birunya habis baru terambil warna hijau yaitu 3 buah. Kalau kita total berapa ini? 8 tambah 7 tambah 3. Jawabannya adalah 18. Maka jawabannya 18. bagaimana bisa ya? Nah, Lanjut nomor 7. Nomor 7 anak. Nah, ini ya. Bentar, saya perbesar dulu. Pada gambar berikut diketahui segitiga ABC dan DF itu masing-masing adalah segitiga sama sisi. Berapa besar sudut PQC? Nah, sama sisi itu sebenarnya kalau kita hubungkan dengan sudut-sudut anak-anak, maka kita mengetahui bahwa jumlah dari sudut-sudut sama sisi adalah berapa? Kalau jumlah harus berapa? Segitiga 180. Berarti kalau 3 sudut masing-masing adalah 60, 60, dan 60. Ya, kalau kita aplikasikan pengetahuan kita ini ke dalam gambar di sini, maka kita akan mengetahui, ya, misalkan seperti sudut D, ini akan ketemu 60, F-nya akan ketemu 60. Berapa lagi yang 60? Yang E, kemudian yang B, kemudian yang A, kemudian yang C ya. Semuanya adalah 60. Kenapa? Karena merupakan bagian dari sudut sisi segitiga sama sisi. Lanjut, di sini ada 65 anak ya. Jadi sudah diketahui di sini adalah 65. Lalu di sini 60. Berarti kita tinggal mencari yang sisanya. Ingat, kalau ya ada garis lurus, maka sudutnya harus berapa, Nana? 180 derajat. Berarti kita anggap saja ini adalah sudut E, ya. Jadi sudut E berapa, Nana? Sudut E1 ya. Jadi E1 di sini. Nah, E1 sudutnya berarti nanti 180 kita kurangi berapa? 60 tambah 65 ya. Maka 180 kita kurangi 125. Berapa? 55. Maka sudut E1 55. Kemudian di sini ada sudut misalkan B1. Berapa sudut B1 anak-anak? Siapa yang tahu? Kan ini ada 75 ya. Di sini ada 60. Berarti adalah 180 kita kurangi 75 tambah 60. Berarti 180 kita kurangi 135 adalah 45. Oke? Ya, berarti di sini 45 Nana. Oke. Di sini 45, di sini 55. Nah, maka kita bisa mencari segitiga yang bagaimana? Nangki ya. Nah, yang ini anggap saja ini tak sebut Q1. Maka Q1-nya gimana cara mencarinya? 80 dikurang 45 tambah 55. Nah, jadi kita akan melihat ini ya segitiga yang warnanya saya beri warna ini. Nah, ya, kalau saya pindah di sini, maka di sini ada 45, di sini 55, dan di sini sudut Q1 ya. Maka sudut Q1 sama dengan gimana? 180 kita kurangi dengan 45 tambah 55. Maka 180 dikurangi berapa itu? 100. 100. Maka jawabannya adalah
80. Ya. 80. Dan itu akan sama dengan sudut yang di sini ya. Nah, di sini juga akan 80 derajat. Ya. Nah, karena yang ditanyakan sudut apa, Nana? Sudut PQC ya. Berarti P, Q, dan C. Dan jawabannya enggak ada ya. Nggak ada. Karena ternyata ini katanya admin ini salah ketik anak. Seharusnya adalah apa? C, P, Q. Nah, berarti yang dicari yang ini sebenarnya. Ya, kalau yang itu yang dicari, kita langsung mencarinya ya. Berapa kira-kira jawabannya? 40. Karena di sini kan ada 60 ya, ini 60, ini sama di sini 80, berarti di sini sisanya adalah 40 derajat. Nah, Berarti bonus, Pak. ya bonus lagi ya. Waduh, ini kok banyak bonusnya ini. Sudah berapa soal bonusnya ini? 2. Nah, 2 ya. 2 apa 3 tadi? 2. Ya, oke. Kita lanjut. Nomor 8. Diketahui ABCD adalah sebuah persegi panjang dengan AB 3 cm dan BC adalah 2 cm. Jika BC sama dengan DQ dan DP sama dengan CQ, tentukan luas daerah ABQP. Gampang ini ya. Ini sedang ini. Yang jawab benar berapa orang ini? 8 ya dari 14. Oke, kita masukkan informasi yang ada. AB-nya 3 ya Nana ya. Lalu CB-nya, BC-nya adalah 2. Lalu BC sama dengan QD. QD-nya juga 2 berarti ya. Nah, DP-nya sama dengan DP sama dengan CQ. Ya, CQ sama dengan ini ya. Nah, mana dulu yang bisa kita cari ya Nana? Yang mana yang bisa kita cari? PC. Ya, QC atau CQ. Nah, CQ-nya berapa? 1. 3 dikurangi 2 ya. Kan kesininya 3 ya. 3 dikurangi kesininya 2. 3 kurangi 2 berarti 1. Karena CQ-nya itu 1, maka DP sama dengan CQ ya. Sama dengan 1 juga. Nah, sudah ketemu ya. Berarti kalau ini kan berupa segitiga. Apa rumusnya segitiga anak? Luasnya? Kali alas kali tinggi. Alas kali tinggi bagi 2 ya. 2 kali 1 bagi 2. Berarti berapa luasnya? 1. 1 ya, sorry. Ini adalah 1 cm persegi. Yang di sini juga berarti 1 cm persegi. Ya enggak? Sehingga untuk ABQP ya, ABQP ini berapa? Berarti nanti luas dari persegi panjang kita kurangi dengan 2 cm persegi. Ya, berarti 3 kita kalikan 2 dikurangi 2. Berapa Nana? 6 kurangi 2. Berarti jawabannya 4 cm persegi. Maka jawabannya adalah yang A. 4. Oke, bisa ya? Gampang yang ini. Yang ini juga bonus ya. Tidak ada gambarnya. Ya. Lanjut. Nah, yang ini. Ini soal tentang apa, Nana? Geometri. Geometri, yaitu materi khususnya atau submaterinya namanya adalah kesebangunan. Nah, belajar tentang kesebangunan? Pernah ya? Pernah belajar tentang kesebangunan? Iya, pernah. Pernah ya. Misal, saya coba dengan mungkin kalian pernah ingat. Misalkan saya punya sebuah segitiga, ya. Segitiganya itu seperti ini anak-anak. Nah, ya. Oke. Nah, di sini itu panjangnya adalah 2. Di sini itu adalah 3. Ya. Kalau di sini 2,
maka di sini berapa? Ada yang bisa? Ini tuh Berapa? itu Pak. Oh, masih menghitung. Enam. Jawabannya adalah 6. Caranya? Kecil per kecil sama dengan besar per besar. Ya, jadi nanti segitiga ini anak-anak kita anggap dua segitiga, yang satunya yang kecil, satunya yang besar. Nah, nanti misalkan ini AB, ya, ini misalkan CD, nah, maka nanti ya berlaku seperti perbandingan. Ya, jadi nanti rumusnya atau kalau AB nanti akan sama dengan CD. Ya, ada pertanyaan? Nggak ada ya. Jadi misalkan di sini ada dua yang ini, maka yang kecil ini kita akan tahu ukurannya adalah 2 dan 3. Ya, lalu yang besar ini, anak-anak, akan bagaimana? Akan jadi berapa ini yang besar ini? Kan ini yang besar, berapa ini? 4 kan ya? 4. Ini adalah X. Ya. Maka kalau dimasukkan ke dalam persamaannya, maka 2/3 sama dengan 4/X. Nah, ini berapa kalinya, Nana? 2. 2 kali, ini kalikan 2 berapa berarti? Nah, jadi X-nya sama dengan 6. Itu ya. Ini namanya kesebangunan. Ya, oke, kita coba kembali lagi ke soal. Ya, jadi ini kita cari kesebangunannya, Nana. Oke, kita masukkan beberapa informasi. AB-nya adalah 7 ya. Lalu BE-nya adalah 3, sedangkan CD-nya adalah 4. Nah, coba kita akan cari mana saja bangun-bangun yang sebangun, anak-anak. Ada yang tahu mungkin? Yang ini yaitu A, B, E. Nah, coba cari yang sebangun dengan ABE apa, Nana? ADE. Iya, ACD. ACD ya. Oh, ini C ya. Kan C ini ya. A, B ini adalah paralel. Paralel itu apa, Nana? Sejajar ya. Jadi ini pasti C ini. Ini keliru, ketik aja. Berarti ini yang ini ya akan sebangun. Oke. Jadi kalau di sini adalah 7, di sini adalah 3, ya. Kalau di sini kita tidak tahu ya, panjangnya dari A ke C itu kita tidak tahu. Yang di sini berapa ini? Yang DC ini. 4. CD berapa CD? 4. Nah, coba X-nya siapa yang bisa menghitung? Silakan dicari. Berapa nilai dari X? Tidak harus angka bulat. Berapa? Ya, saya bantu persamaannya. Yang awalnya ini kan yang kita cari ya X ya. Kita taruh dulu X. Nah, kalau pada bangun yang di atasnya ini setara dengan apa, Nana? Atau sebangun dengan yang AB. Ya enggak? Mirip kan? Ya, berarti ini 7. Sorry. Jadi setara dengan 7 yang ini ya. Atau kita pakai angkanya saja wis. Hurufnya. AC ya per CD sama dengan, jadi yang mirip dengan AC adalah AB, yang mirip dengan CD itu sisi BE. Ngerti apa enggak sama ini? Ngerti ya? AC kita Ya. tidak tahu, CD-nya berapa? 4. AB-nya berapa?
7. 7. BE-nya berapa? 3. Ya. Berarti panjang AC berapa, Nana? 4 kali 7 dibagi 3. Ya, 4 kali 7 bagi 3 berarti. 7. 91/3. Jadi AC-nya adalah 28/3. Berapa 28/3? Biarkan saja seperti ini ya. Karena kita belum berakhir, maka angkanya buat saja yang paling sederhana dari pecahan biasa. Oke, sampai sini kita ada masalah, anak-anak? Berarti ketemu BC-nya itu semua ya. AC itu adalah 28/3. Lalu kita bisa mencari apa dari sini, anak-anak? Mencari BC. Ya, siapa yang tahu berapa BC-nya? Atau gimana cara mencari BC? Yuk, siapa yang tahu BC? Berarti sama dengan FAC. ya AC AC dikurangi AB. dikurangi AB. AC-nya berapa tadi AC-nya? 28/3 kita kurangi dengan 7. Nah, agar bisa dikurangi berarti penyebutnya kita jadikan 3 ya. Maka 28 dikurangi berapa, Nana? 7. Oh, kok 7? 21. Kalau bingung ya satu-satu ya. Maka ini nanti 28/3 ini juga harus per 3 ya. Maka di sini 21. Ngerti ya? Karena Iya. 21 dibagi 3 sama dengan 7. Nah, ini penyebutnya sudah sama, maka 28 kurangi 21, 7/3. 7/3. Berarti BC adalah 7/3. Oke anak-anak, karena yang kita cari adalah AF, kira-kira kamu akan membuat kesebangunan dengan siapa lagi di situ? EBC dengan AFC. Berarti nanti AFC akan sebangun dengan apa? Dengan BCE. BCE, betul sekali ya. Jadi AFC akan sebangun dengan BCE. Oke, jadi di sini misalkan kita buat AF per apa, Nana? Per AC ya. Yang ini seret. Terus per ininya seret ya. Nah, nanti sebangun dengan apa, Nana? BE BE per per BC. BC. Ya, sampai sini bingung apa enggak? Tidak. Ya, oke, kita masukkan angka-angkanya. Nah, AF-nya kita tidak tahu ya. AC-nya berapa, Nana? AC-nya tadi? 7/3. Nah, AC-nya oke. 28/3. 28/3. Lalu BE-nya berapa? 3. 3. Lalu BC? 7/3. 7/3. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Bingung apa enggak? Tidak. Enggak ya? Nah, gimana cara mencari AF? Hmm. 8/3 kali 3. Berarti 3 kali 28/3 per 7 per Dibagi 7/3. 7/3 Sampai sini ada AF. pertanyaan? Tidak ada ya? Ya, sekarang yang atas kita selesaikan nih, yang atas ini, yang atas kita selesaikan. Berapa itu? 28. Berarti 28 per bawahnya 7/3. Nah, kita lanjutkan AF-nya sama dengan berarti pernya ini kita jadikan apa, Nana? Bagi. Bagi ya, 7/3. Maka sama dengan 28 kali 3/7. 3/7. Lalu Dicoret. coret ya. Berarti jawabannya berapa? 12. 12 cm. Ya, jawabannya yang D. Ya, itu tentang kesebangunan. Ya, gimana? Mudah bukan? Mudah. Mudah ya. Jadi tinggal ini anak-anak ya. Tipsnya itu
Kalau angkanya belum selesai itu tetap kita pakai menjadi pecahan biasa paling sederhana. Nah, seperti ini ya. Ini jangan diselesaikan jadi koma-koma Iya. atau menjadi pecahan biasa, nanti akan pecahan campuran misalkan, jangan, karena akan menyulitkan kita sendiri dalam menghitung ya. Kemudian tips yang Iya. kedua adalah kamu harus konsisten dengan apa? Dengan tulisan atau dengan rumus yang ada, misalkan, atau rumus atau cara itu harus konsisten ya. Kalau bisa, misalkan ini, coba lihat yang ini ya. Ini rumusnya. Lalu di sini ganti angka. Nah, harus konsisten. Lalu kita selesaikan angkanya, lalu ditemukanlah yang dicari. Maka dalam penulisan runtut, urut, rapi, jelas itu wajib bagi kita dalam menyelesaikan soal-soal olimpiade ya. Kalau tidak runtut, tidak jelas, atau mungkin tulisannya tidak bisa dibaca misalkan ya, seperti cacing kepanasan, nah itu tentu saja akan menyulitkan kita dalam berhitung. Itu ya. Sampai sini ada pertanyaan tentang kesebangunan? Tadi ini terhitung soal yang sulit anak, karena yang betul cuma 2 anak ya. Nah, ini berarti yang sudah betul hebat itu. Lanjut, nomor berapa sekarang? Nah, ini rata-rata dari 100 data adalah 200. Rata-rata dari 100 data adalah 200. Maksudnya tahu ya? Data itu anggap saja nilai. Misalkan ada 100 atau jumlah orang misalkan ya. Ada 100 orang. Ya. Rata-ratanya adalah 200. Berarti dianggap satu orang itu nilainya adalah 200. Ya. Dari sini kita kalau 100 orang atau 100 data, ingat ya, data anggap saja seperti orang. 100 data, rata-ratanya itu adalah rata-rata ya. Rata-rata 200, berarti nilai semuanya berapa, Nana? 200 kali 100. 200 kita kalikan 100, berarti berapa? 20.000. 20.000 nilai ya. Kemudian ternyata jika data pertama ditambah 1, data kedua ditambah 2, data ketiga ditambah 3, dan seterusnya sampai data ke 100 ditambah 100. Berapa rata-rata yang baru? Gimana cara mencarinya berarti? Rata-rata baru sama dengan mana cara mencari rata-rata baru? Menaikkan tali daerah. Berarti nilai total yang ini anak-anak ya, nilai aslinya yaitu total 20.000. Kita tambah dengan nilai baru ya, nilai yang tambahan baru dibagi berapa anak-anak? 100. Tetap 100 data ya, maka 20.000. Nilai yang baru itu nilai tambahannya gimana cara mencarinya berarti? Jadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah dan seterusnya sampai tambah 100. Nanti dibagi dengan 100. Gimana caranya? Siapa yang bisa menjumlahkan 1 sampai 100? 101 kali 50. Pertama Caranya 5.500. 5.050. ya, jadi nanti angka pertama kita pasangkan dengan angka yang terakhir gitu kan ya. Berarti 1 tambah 100 berapa? 1 tambah 100 ya, itu artinya 1 pasang. Nah, kalau 1 sampai 100 itu ada berapa pasang anak-anak? 50. Ada 50 pasang. Ya, berarti 50. ada 101 kita kali dengan 50 menjadi 5.050. Betul ya? Iya. Nah, kita tambah berarti 5.050 kita bagi dengan 100. Berarti berapa Nana? 2 5 0 5 0 per 100. Berarti berapa?
250,5. 250,5. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Oke, yang betul 8 anak. Berarti ini termasuk soal yang sedang. Berikutnya, gimana ini? Tetap tentang rata-rata ya. Guru melakukan kesalahan dalam menghitung skor tes matematikanya Adi. Karena kesalahan ini, skor yang diperoleh Adi adalah sepertiga dari skor seharusnya. Ya, karena kesalahan ini pula rata-rata skor tes Adi menurun. Menurun berapa? Yaitu 2 poin dari rata-rata skor seharusnya. Nah, di kelas tersebut terdapat 30 anak, termasuk Adi. Berapa skor Adi yang sebenarnya? Gimana caranya? Ingat ini, turun 2 poin anak-anak. Turun 2 poin rata-rata kelasnya. Berarti yang bisa dicari apa anak-anak? Skor Adi yang hilang. Nah, coba berapa skor Adi yang hilang? 1/3. 2/3. Yang hilang dulu kan ini rata-ratanya turun 2 poin. Ya. Jadi ini 2 poin itu yang hilang. Kalau 30 anak ya, rata-ratanya itu turun 2 poin. Berarti kalau 30 anak itu kalau ditotal semua berarti ada berapa poin yang hilang? 60 betul sekali ya. 2 kali dengan 30. Kenapa? Karena kan ini rata-rata turun 2 poin. Berarti 30 anak 2 poin. dianggap turun 2. Berarti penurunannya adalah miliknya Adi. Yaitu 2 kali 30 yaitu 2 jadi 60. Oke, ada pertanyaan? 30. Nah, 60 ini berapa skornya Adi anak-anak? Ini kan nilainya Adi tinggal berapa anak? Adi tinggal, skor yang diperoleh Adi tinggal sepertiga yang terhitung. Berarti yang tidak terhitung 60. Berarti 60 itu berapa skornya Adi? 2/3. Iya, 2/3 skor Adi adalah 60. Kenapa? Karena yang sepertiga sudah dihitung, yang hilang 2/3-nya ya. Maka skor Adinya berapa? 60 kali 3 per 2. Ya, berarti 60 dibagi 2. 30 kali 3. 90. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Oke, sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Oke, sementara cukup ya. Ini sisanya masih ada beberapa. Nanti sudah ada kunci jawabannya, bisa kamu lihat. Besok-besok akan kita bahas lagi anak-anak ya. Masih di sini. Kemudian untuk latihan kamu, kan kalau kuisis agak susah ya matematika ya, karena lama. Bagaimana kalau kuisisnya itu bentuknya saya lampirkan tapi PR ya. Jadi silakan yang ingin mengerjakan silakan dikerjakan. Yang merasa waktunya sudah habis untuk latihan atau untuk kegiatan yang lain juga tidak apa-apa, tidak dikerjakan ya. Untuk kali ini kuisisnya saya beri soal tentang kesebangunan. Sepakat? Oke. 2 menit lagi, Pak. Oke, demikian dari Panjang. Terima kasih. Bentuknya PR. Jadi kalau PR itu bisa dikerjakan sekarang atau nanti atau besok ya. Tapi Di poinnya bis media didik. kamu dapat. Bukan di Meredik, ini yang kuisis ya. Yang kuisis. Jadi kuisis itu nanti linknya ada di mana? Di grup. Oke, demikian dari Panjang. Terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.